الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azajundah wa hazamal azaba wahdah. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahrul siyam lil mu'minin wa ja'ala idul fitri diafatan lis shaimin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur dengan hidayah Allah, dengan taufik dan hidayah Allah kepada kita. Pada pagi hari ini kita semua bisa hadir melaksanakan salat Idul Fitri. Kita perkaya ucapan-ucapan puja-puji hanya untuk Allah. Kita besarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertasbih mensucikan Allah, dan kita juga tidak bosan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Saudaraku, marilah kita bermohon kepada Allah agar semua kita yang pada hari ini dapat melaksanakan sholat berjamaah sebagai tanda bersyukur kepada Allah karena kita telah menyelesaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ramadan yang kita lalui pada tahun ini masih dihadapkan kepada musibah besar, yaitu COVID-19. Walaupun keadaannya telah menurun, tapi kita semua masih terperangkap dengan kecemasan bahwa pandemik COVID-19 ini, kita mohon kepada Allah agar segera diakhiri. Alhamdulillah, pada hari ini
kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan satu harapan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesilapan-kesilapan kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam beramal soleh, dan juga kita mohon ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan kita semua dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, sehingga ada perbaikan-perbaikan di dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, mendidik kaum muslimin, mendidik umat Muhammad agar mereka taat melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu menyadari bahwa saum di bulan Ramadan adalah satu proses edukasi, proses pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, agar orang-orang yang beriman dapat mewujudkan dirinya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada predikat yang paling tinggi yang akan dicapai manusia terkecuali predikat la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian, takwa inilah indikator utama kemuliaan manusia. Takwa inilah indikator kebahagiaan di dalam kehidupan, dan ketakwaan itu adalah indikator kesejahteraan di dalam kehidupan. Indikator kemuliaan manusia, Allah telah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taat, orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudara-saudara sekalian, surat Al-Hujurat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita sebagai manusia akan terhormat, akan mulia apabila kita taat kepada Allah. Kita sebagai bangsa, suku-suku akan terhormat dan mulia di sisi Allah apabila suku-suku dan bangsa-bangsa itu taat dan patuh kepada Allah, karena kemuliaan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah mereka yang takwa kepadanya. Selain itu, saudara-saudaraku sekalian, sidang Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah, bahwa orang-orang yang takwa itu akan membuka pintu-pintu kebaikan dan kemudahan. Pandemik COVID-19 telah membuat dunia tercekam karena ternyata kemiskinan terjadi di mana-mana. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh seluruh umat manusia, dan kita pun perlu mengantisipasi bagaimana keadaan setelah pandemik ini. Berdasarkan penelitian para ahli-ahli di Amerika Serikat, bahwa setelah pandemik ini dunia harus mengetatkan ikat pinggang karena banyak musibah-musibah yang akan dihadapi. Bagi kita orang yang beriman, menghadapi persoalan-persoalan itu akan menjadi ringan dan mudah, karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kazabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96.
Di dalam surat Al-A'raf ini Allah mengingatkan kita, jika seandainya penduduk suatu negeri beriman dan takwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayat ini mengingatkan kepada kita, bagi orang-orang yang beriman di dalam menghadapi kehidupan ini, ketaatan dan kepatuhan akan membuka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Oleh karena itu, janganlah kita bersikap sombong, jangan kita bersikap angkuh, jangan kita menutup diri terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengingatkan kita, karena kamu berbohong terhadap ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin jamaah Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini ada fenomena yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu gerakan membaca Al-Quran yang sedemikian rupa, yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, seperti apa yang terjadi di Yogyakarta. Mereka membaca Al-Quran, begitu di tempat yang terbuka di Malioboro, begitu juga di Bogor, begitu juga di Jakarta. Ini adalah sebuah fenomena yang menarik dalam kehidupan kita. Ini pertanda bahwa Al-Quran harus menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa kita pisahkan sebagai seorang yang beriman. Membaca Al-Quran adalah merupakan sesuatu mengingatkan manusia akan petunjuk-petunjuk Allah. Hidup tanpa petunjuk akan membuat manusia akan tersesat. Hidup tanpa petunjuk, manusia akan kehilangan arah. Al-Quran adalah manhaj bagi hidup dan kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masyarakat kita hari ini mulai gemar membaca Al-Quran, walaupun banyak juga yang sinis terhadapnya. Mereka-mereka yang sinis itu harus kita berikan penjelasan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, petunjuk Allah yang absolut, yang menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mari terus kita gemarkan membaca Al-Quran di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kita sebarluaskan berita-berita Al-Quran terhadap kehidupan untuk membangun peradaban. Saudara-saudaraku sekalian, ingat apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia, dan dia merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran adalah obat penyembuh dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hidup dan kehidupan ini. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyaqrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai kepada manusia, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran adalah cahaya Allah yang akan membebaskan manusia dari kegelapan. Al-Quran adalah pedoman yang akan menuntun manusia agar manusia keluar dari peradaban-peradaban yang jahiliyah menuju peradaban-peradaban yang diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah jalan yang lurus yang mampu menjamin kehidupan manusia agar mereka berbahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka saudara-saudara sekalian, dengan gemar membaca Al-Quran,
akan terdapat beberapa hikmah kepada kita. Pertama, umat yang gemar membaca Al-Quran, akidah mereka, ketauhidan mereka akan terjaga dari ancaman-ancaman kemusyrikan. Karena kemusyrikan hanyalah akan menimbulkan ketidakpastian. Karena kemusyrikan akan menimbulkan ketidakseimbangan. Karena kemusyrikan akan menimbulkan kehancuran. Allah dengan Al-Quran memberikan jaminan bahwa apabila kita dengan penuh ketulusan dan ikhlas, hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bihi wa man yusyrik billah faka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu tairu au tahwi bihirihu fi makanin sahih. Allah mengingatkan kepada kita bahwa dengan akidah, dengan keyakinan, dengan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah, berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan memiliki pribadi-pribadi yang mampu membedakan mana yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sikap ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita mencampurkan antara hak yang batil, antara hak dengan yang batil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan muamalah. Di dalam mencari rezeki, terkadang-kadang orang tidak lagi memiliki mana pedoman-pedoman yang halal, mana hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kehidupan semakin tercampur antara hak dan batil. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindarkan. Malapetaka korupsi yang begitu besar dalam hidup dan kehidupan kita, ini adalah penyakit yang harus disingkirkan, karena penyakit korup ini akan menimbulkan penderitaan bagi kehidupan. Begitu juga di dalam kehidupan ekonomi kita hari ini yang telah merajalela, telah berurat berakar kehidupan riba demi riba, padahal Allah melarang riba di dalam hidup dan kehidupan. Terjeratnya manusia di dalam berbagai macam kesulitan akibat riba ini karena mereka tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang terdapat di atas permukaan bumi ini. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan adalah langkah-langkah negatif, langkah-langkah yang merusak bagi kehidupan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Begitu juga saudara-saudaraku sekalian, di dalam kita mencari kehidupan, mereka-mereka yang terjun dalam dunia bisnis terkadang-kadang tidak mampu membedakan bahwa riba adalah riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah mengingatkan, sesungguhnya Allah memerangi riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap di dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ekonomi riba adalah ekonomi yang membuat manusia makin ingkar kepada Allah. Ekonomi riba akan membuat manusia selalu bergelimang di dalam dosa. Demikian juga pada ayat yang lain surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikumul rahima. Allah mengingatkan kita, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan bagian dari hikmah-hikmah keimanan dan ketauhidan bagi mereka-mereka yang gemar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dengan membaca Al-Quran ini, umat diharapkan dapat melaksanakan ibadah dengan teratur, penuh dengan kesungguh-sungguhan dan keikhlasan. Karena dengan ibadah yang teratur, ikhlas, maka insya Allah
Allah akan memberikan tuntunan dan memberikan jalan-jalan keluar bagi setiap kesulitan kita. Karena orang-orang yang takwa kepada Allah, insya Allah Allah berikan solusi-solusi dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Sebagai sebuah bangsa yang sedang berproses pada hari ini, kita sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan besar yang akan menjadi beban dalam kehidupan kita di masa akan datang. Tidak ada kunci untuk menyelesaikannya terkecuali kita taat kepada Allah dan gemar membaca Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, dengan kita gemar membaca Al-Quran, insya Allah kita akan memiliki etos, memiliki semangat bahwa seluruh apa yang ada pada diri kita akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, mereka tidak lagi berpikir tentang dirinya, tapi mereka hanya mencari satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah ridho, maka semuanya akan menjadi mudah. Apabila Allah telah ridho, maka kesulitan akan menjadi terbuka. Itulah kunci kehidupan, dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudaraku sekalian, dengan menjadikan Al-Quran sebagai guidance of our life, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan kita, maka kita berharap, kita sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beriman kepadanya. Setelah beriman dia bersatu. Maka dengan demikian, dengan menjadikan Al-Quran sebagai guidance kita, maka kita akan menjadi kuat, semangat ukhuwah Islamiyah menjadi sedemikian rupa sehingga persatuan umat dapat terwujud tanpa kita mempersoalkan persoalan-persoalan ranting-ranting yang kadang-kadang kita terjebak di dalamnya. Karena itu maka saudara-saudara sekalian, untuk membangun kekuatan umat Islam tidak ada cara yang paling ampuh terkecuali kita jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai guidance di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dengan Al-Quran itulah mudah-mudahan kita akan mendapatkan jalan-jalan kemudahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, masih banyak pesan-pesan Al-Quran yang harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata di dunia ini, agar kita mendapatkan kesejahteraan yang hakiki, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sikap dan budaya kita sikap dan budaya yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang adalah Al-Quranul Karim. Maka setiap orang tua di rumah-rumah tangganya, bangunlah rumah tangga itu dengan semangat Al-Quran, agar anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlak, dan mereka saling mencintai di antara sesamanya, dan mereka mampu membangun peradaban Islam yang memajukan kehidupan hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi generasi Quran yang diridhoinya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fa'ijinal lil aminin. Wadkhalana wa iyyakum fi jumratil muwahidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura aman wa taqwa la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun wa qurbi fi rahmanta khairur rahimin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin hadirat yang pada kesempatan pagi hari ini dapat melaksanakan bersama-sama sholat Idul Fitri di hadapan